Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat subuh masjid yang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian dengan Ustaz Didi. Kemudian insyaallah nanti jam 9:30 kita akan bersama-sama melepas keberangkatan jamaah kita yang insyaallah keluarga Pak Mariono dan keluarga Bapak Asal Garis akan berangkat dan nanti setelah kajian kita akan bersama-sama ikut berbahagia atau melepas keberangkatan beliau berdua sekeluarga ini untuk berangkat umroh. Demikian pengumuman, selanjutnya mari kita ikuti kajian terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh fili sepuh, wabil khusus pengurus takmir Masjid Jami Jatisari, serta tak lupa para hadirin hadirat peserta itikaf semuanya, serta jamaah sholat subuh rahimakumullah. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insyaallah kita yang hadir di majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu terus berlalu meninggalkan kita. Kita sudah sampai di tanggal 22 kalau tidak salah di bulan Ramadan ini. Dan ini artinya berarti kita sudah berada di 10 hari terakhir, hari-hari yang sangat menentukan, hari-hari yang dimana baginda Nabi besar Muhammad SAW apabila memasuki 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu wa ayqaza ahlahu wa ahya lailahu. Apabila memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan lagi kain sarungnya, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malam-malamnya. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, di pagi hari ini, karena di pagi nanti sebentar lagi kita akan bersama-sama melepas salah satu dari jamaah Majelis Jami Jatisari ini akan berangkat memenuhi undangan Nabi Ibrahim untuk berkunjung ke Masjidil Haram, serta undangan Nabi Muhammad SAW untuk berkunjung ke Masjid Nabawi dalam rangka menunaikan manasik umrah. Maka panitia takmir masjid meminta kepada saya tema atau kajian kita di pagi hari ini membahas tentang bekalan seseorang ketika akan berangkat melaksanakan safar. Dengan kata lain, sebentar lagi kita akan mengantarkan, makanya tema yang akan kita angkat seputar tentang fikih safar. Bapak Ibu rahimakumullah, apa itu safar? Secara bahasa Bapak Ibu, safar itu artinya mengungkap dan membuka. Para ahli bahasa mengatakan sumiyas safaru safaran li'annahu yusfiru an wujuhihil musafirin akhlaqihim fayazharu makana khafiyan. Safar itu dalam bahasa Arab disebut safar, bepergian. Bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana jarak tempuhnya itu adalah
jarak tempuh yang dilakukan di mana syariat nanti membolehkan seseorang untuk menunaikan sholat qashar. Itu namanya safar dalam istilah fikih. Jadi tidak sembarang bepergian disebut safar. Nah, berapa jarak tempuhnya? Para ulama beda pendapat memang. Menurut jumhurul para ulama, seorang dikatakan safar ketika dia melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya kurang lebih 85 km. Kira-kira kalau 80 atau 85 kilo dari Semarang kemana tuh Pak? Solo ada ya? Nah itu safar namanya. Tapi kalau dari sini ke Boja itu bukan safar namanya. Nah, keluar kota gitu. Keluar kota yang membutuhkan persiapan. Itu menurut jumhur Bapak Ibu. Kalau menurut Imam Hanafi beda lagi. Safar itu perjalanan jarak tempuh yang ditempuh itu dengan perjalanan menghabiskan waktu 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Itu naik unta gitu dan dulu gitu kan. Nah, tapi menurut Imam Ibnu Taimiyah bahwa safar itu tidak ditentukan oleh batas dan jarak tempuhnya, tapi dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada tradisi opini masyarakat. Kira-kira layak gak dikatakan safar gitu. Intinya safar itu bepergian dari satu kota ke kota yang lain yang membutuhkan persiapan. Karena dalam bahasa Arab orang pergi itu ada 2 kosakata Pak yang berbeda. Satu kata-kata zahaba yazhabu, pergi artinya. Yang kedua safaro yusafiru, sama-sama pergi. Cuma kalau tradisi masyarakat Arab, kalau orang mau pergi dari satu kota ke kota yang lain itu nggak pakai kata-kata zahaba yazhabu, tapi apa? Safaro yusafiru. Misalkan saya mau pergi ke mana? Ke Solo, ke Surabaya, ke Bandung. Gimana kita mengungkapkannya? Ketika nanya, aina antas tusafir? Mana engkau mau safar kan itu? Ana usafiru ila Bandung, ana usafiru ila Surabaya. Jauh Bapak Ibu. Tapi kalau mau ke Boja, anta tusafir ila Boja itu nggak tepat. Gitu kan. Kenapa? Dekat jaraknya. Ya, itu kurang lebih. Itu secara bahasa dan secara istilah. Tapi kok kenapa bepergian jauh itu disebut safar Bapak Ibu? Maka kata para ahli bahasa, ada pesan. Makna filosofis di balik safar itu apa Bapak Ibu? Karena dengan seorang melakukan suatu perjalanan yang jarak tempuhnya jauh itu, maka akan terbukalah, akan tersingkaplah sifat-sifat asli orang itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu karakter seorang aslinya, ajak jalan-jalan dengan jarak tempuh yang jauh Bapak Ibu. Kelihatan nanti. Saya kalau bawa jamaah umroh, kelihatan tuh. Orang kalau lagi belum berangkat masih di Semarang, itu orangnya baik-baik gitu. Empati, sabar. Tapi kalau sudah berangkat menuju perjalanan, nah muncul di situ. Oh, orang ini modelnya individualis. Oh, ini orangnya care. Ini orang bawaannya itu apa? Kesel saja Bapak Ibu. Itulah safar. Itu secara bahasa Bapak Ibu. Nah, perjalanan jauh itu memang capek, melelahkan. Kalau Nabi mengatakan as-safaru qita'atun minal azab. Orang melakukan perjalanan jauh itu sepenggal dari kesulitan. Betul nggak Pak? Apalagi berangkat menuju tanah suci. Naik pesawat dari Semarang sampai ke sana membutuhkan waktu paling tidak 10 jam, 9 jam. Lagi di bulan puasa, betul? Capek, lelah. Tapi Bapak Ibu, di balik kesulitan itu, di balik capeknya, di balik lelahnya kita melakukan perjalanan, ternyata bagi orang yang safar itu memiliki keutamaan. Apa keutamaan yang pertama Pak? Satu, doanya dikabulkan. Betul? Ya. Yang kedua apa Pak? Yang kedua, amalan ibadah yang biasa dilakukan di kampung halaman kita, kemudian kita safar, kemudian tidak sempat kita menunaikan, maka kita tetap mendapatkan pahalanya.
amalannya, ya, pahalanya itu tidak terputus. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga banyak mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah urusan ibadah. Salat boleh dikosor. Bahkan nanti ibadah puasa boleh dibatalkan nanti di pesawat, walaupun itu sifatnya pilihan Bapak Ibu. Tapi khusus bagi orang yang sabar diperbolehkan. Apa dalilnya Bapak Ibu? Kata Nabi, salah satu da'watin mustajabah. Ada 3 doa, yang 3 doa ini mustajab. Apa? La yusakku fihina, tidak diragukan lagi. Satu, da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya. Hati-hati Bapak Ibu yang punya anak-anak masih kecil, jaga kata-kata kita. Kata-kata adalah doa. Sebandel apapun anak kita, jangan sampai keluar kata-kata kotor, kata-kata bully. Kenapa? Dikabulkan. Kalau ada anak-anak agak sedikit bandel, dasar bodoh, misalkan itu kan kamu, nanti jadi bodoh tuh Pak. Dasar bandel, ya bandel terus Bapak. Pokoknya sebandel apapun tetap kata-kata yang harus keluar kalimat positif. Kenapa? Dikabulkan. Bapak Ibu pernah dengar kisah dalam sejarah betapa kata-kata itu ternyata dikabulkan, apalagi kata-kata seorang ibu. Dulu Nabi menceritakan kepada para sahabat-sahabat, dulu ada sebuah kisah di zaman Bani Israel, seorang ahli ibadah luar biasa Bapak Ibu. Hari-harinya habis waktu buat iktikaf, mungkin kalau kita sekarang. Bahkan ada tempat khusus buat bermunajat dia kepada Allah. Saking pingin khusyuknya. Ahli ibadah. Suatu ketika dipanggil oleh ibunya. Siapa orang itu Bapak Ibu? Jurez. Pernah dengar kisahnya? Dipanggil oleh ibunya Jurez 3 kali. Itu Jurez berkata dalam hatinya, saya mau sholat. Tanggung nih gitu. Nggak didengar ibunya. Dia sholat. Dipanggil lagi Jurez, gak nyahu juga sampai 3 kali Pak. Karena dia melihat ini sholat lebih penting lagi, khusyuk gitu kan. Akhirnya apa? Ibunya berkata, ya Allah, la tumituhu Jurez. Janganlah engkau wafatkan terlebih dahulu Jurez ini sebelum dia dipertemukan dengan seorang wanita pelacur. Maka terjadilah apa yang terjadi. Singkat cerita, di kampung itu heboh, berita viral. Ada seorang wanita hamil, nggak jelas siapa bapaknya gitu kan. Dan ketika ditanya dia jawabnya, Mbak, siapa yang menghamili kamu? Dia jawabnya Jurez. Jadi pirlalah berita itu Bapak Ibu. Ternyata Jurez ini sholat, rajin, ibadah, ini cuma pencitraan saja. Masyarakat ngamuk, dihancurkanlah tempat ibadahnya. Ternyata ini cuma pencitraan saja. Diambil oleh penguasa pada waktu itu, pemerintah pada waktu itu, diadili. Kenapa? Karena sudah mencemarkan nama baik masyarakat. Ditanya, Jurez, kamu sudah menghamili perempuan ini? Bingung Jurez. Dari mana ceritanya? Kenal saja tidak gitu. Maka terjadilah perdebatan. Kata Jurez, mana buktinya? Mana saksinya? Gak bisa memberikan saksi. Akhirnya kata Jurez, kalau begitu tunggu dululah untuk memastikan benar atau tidaknya bahwa si perempuan ini saya hamili gitu kan. Tunggu dulu sampai si perempuan ini hamil benar-benar dan nanti lahir. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, benar Bapak. Perutnya semakin hari semakin membesar. Kata Jurez, tunggu anaknya sampai lahir lebih dahulu. Nanti kalau sudah bayinya lahir, bawa dan kita akan putuskan di pengadilan. Setelah melahirkan, dibawalah bayi itu. Kemudian Jurez mendekati bayinya itu.
Dipeganglah perutnya. Ditanya oleh Jurayj, "Man abuka?" Siapa bapakmu? Dilalahnya Bapak Ibu, bayi itu bisa ngomong. "Abi ra'iyal ghanam." Bapakku adalah seorang tukang penggembala kambing. Jadi kisah dalam sejarah ada bayi bisa ngomong itu dalam sejarah itu cuma 2. Ini kasus Jurayj sama siapa? Nabi Isa. Terbebaslah Bapak Ibu. Oh, ternyata Jurayj tidak menghamili orang. Akhirnya pemerintah minta maaf, masyarakat minta maaf. Tempat ibadah yang tadinya itu sudah dihancurkan, ditawari, "Kalau engkau ingin aku bangunkan tempat ibadahmu dari emas, aku akan bikin dengan emas," gitu ya. Karena ternyata engkau benar-benar ahli. Cuma yang jadi pelajaran, Jurayj mikir, kenapa kok nama baikku sempat jelek, masyarakat tahu bahwa saya pernah menghamili si perempuan ini. Dia mikir, oh ingat dulu ibunya mengucapkan kata-kata itu, dikabulkan. Doaul walid liwaladi. Yang kedua, apa Pak? Doaul musafir. Nah, doa musafir. Jadi sebelum kita berdoa di multazam, sebelum berdoa di raudhah, sebelum berdoa di Hijr Ismail, sebelum berdoa di Safa Marwah, di perjalanan pun orang safar itu dikabulkan. Makanya Bapak Ibu yang mau berangkat bepergian, apalagi yang berangkat memenuhi panggilan Allah, atau berangkat safar karena urusan kerja, selama perjalanan itu apa? Doa untuk keluarga yang ditinggalkan untuk tetangga, masyarakat, bangsa dan negara. Perbanyak berdoa, dikabulkan. Luar biasa. Yang ketiga siapa? Dakwatul mazlum. Doanya orang yang teraniaya, terzolimi, tidak berdaya, dia tidak bisa melawan, cuma hanya bisa berdoa. Hati-hati orang yang berdoa dikarenakan dia terzolimi, teraniaya, itu dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fadilah yang pertama. Jadi apa Pak? Doanya dikabulkan. Yang kedua Bapak Ibu, orang safar itu amalan ibadah pahalanya itu nggak terputus. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu sehari-hari mukim di sini, misalkan kalau waktu jam duha sholat duha, kalau misalkan dia lagi di rumah, apalagi bulan Ramadan, baca Quran 1 juz 2 juz. Di malam harinya biasa sholat tahajud. Kemudian dia safar. Orang safar kan waktunya juga sempit, betul Bapak Ibu? Yang biasa dia sholat duha, karena dia safar gak bisa duha. Yang biasa baca Quran 1 juz, tapi karena dia safar gak sempet misalkan. Yang biasa sholat tahajud, bangun jam 2, jam 3, ini safar, gak mungkin. Dalam perjalanan, naik pesawat, atau naik kereta, atau naik apapun itu. Sehingga kebiasaan amalan baik yang biasa dilakukannya, gak sempat karena safarnya itu. Pahalanya tetap dapat Bapak Ibu. Itu dahsyatnya orang yang safar. Dengan syarat safarnya dalam rangka apa Pak? Taat kepada Allah. Tapi kalau safar untuk kemaksiatan tidak didapat. Dari mana Bapak Ibu? Kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Lihat. Idza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit, termasuk sakit. Ibu bapak rajin baca Quran, rajin tahajud, tiba-tiba sakit, gak bisa, lemah, gak berdaya Bapak Ibu. Maka selama sakit dapat pahala. Dengan syarat ketika sehat dia sudah terbiasa. Tapi kalau ketika sehat gak pernah sholat tahajud, gak pernah baca Quran, gak dapat Bapak Ibu. Maka disinilah pentingnya apa? Pentingnya amalan yang istiqomah. Ketika sakit dapat. Lihat. Au safar atau safar, sakit atau safar. Orang sakit nggak bisa baca Quran, orang sakit nggak bisa sholat duha karena sakitnya, dapat terus. Atau safar, kutiba lahu mislama kana ya'mal muqiman sahihan. Ini kata Nabi, maka ditetapkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Makana mislu makana ya'malu muqiman
au sahihan. Pahala sebagaimana yang biasa dilakukan ketika dia sedang sehat atau sedang mukim. Ya. Nah, itu keutamaan orang yang safar. Yang ketiga, apa? Banyak mendapatkan keringanan dalam ibadah, rukhsah. Orang safar di hari Jumat nggak wajib sholat Jumat, boleh diganti sholat zuhur. Orang safar di bulan Ramadan boleh berbuka. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, kan itu kan. Makanya nanti kalau seandainya ada orang yang berangkat umroh, saya pernah berangkat umroh di waktu bulan Ramadan. Ketika di pesawat, padahal di waktu siang ada yang makan, ada yang minum, boleh nggak? Ya boleh, karena safar. Cuma ada yang buka, ada yang enggak, tergantung kita, itu kan pilihan, betul Pak? Mana yang lebih utama? Maka kembali kepada kondisi. Kalau saya kuat, nggak biasa nyaman, udah ber-AC, tidur, nggak lapar, saya mau puasa saja, boleh. Saya kan sedang safar. Kalau safar itu kan diperbolehkan, silahkan. Karena Pak, karena safarnya kita banyak mendapatkan keringanan. Salat yang 4 bisa jadi 2, bahkan bisa dijamak. Betul? Itulah fadilah orang yang safar. Masih ada waktunya? Masih? 5 menit lagi. Waduh, ini biasanya 2 jam sama tadi ini. Ya, cuma sebagian aja. Lalu kemudian apa sih doa yang harus dilakukan oleh orang yang safar? Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Apa doanya? Pertama, apabila Nabi hendak mau keluar dan sudah mau naik kendaraan, dia bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berdoa apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita bahas satu-satu. Kenapa ketika kita mau berangkat kita bertasbih? Subhanalladzi asra. Rasul mengajarkan kepada kita, sejak kita berangkat mau safar, maka kita harus menghadirkan Allah sejak dari awalnya. Sucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita naik pesawat, ingat, yang membuat kita bisa terbang melayang di angkasa sana itu bukan karena kehebatan pilot, betul Bapak Ibu? Bukan karena kecanggihan pesawat, bukan. Kalau bukan karena kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Ini semua karena Allah. Termasuk kita bisa berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah bukan karena banyaknya uang yang kita miliki. Bukannya karena kekuatan fisik saya. Semata-mata ini satu adalah apa? Kudrah iradahmu ya Allah. Hadirkan Allah sejak dari awal. Kalau kita ingin selamat. Imam Ibnu Athaillah mengatakan min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju' ilallahi fil bidayah. Kalau kita ingin sukses, ingin bahagia di akhir perjalanan, maka sejak dari awal perjalanan kita harus kembali kepada Allah. Hadirkan Allah, libatkan Allah, dan hendaklah Allah senantiasa selalu bersama kita. Subhanalladzi sakhkhara hadza lana, yang telah menundukkan kendaraan ini. Bapak Ibu naik bis, Bapak Ibu punya mobil, naik mobil sendiri, naik motor. Ini Allah yang menghendaki kita, yang memudahkan, yang menyampaikan kita 10 jam dari Indonesia misalkan ke Makkah sana. Itu kalau bukan kena kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu kita berangkat mulai take off itu kan baru sekitar 1000 meter ya, ketika sudah take off kita lihat ke bawah, subhanallah. Sepertinya pada waktu itu udah tinggal pasrah saja, betul Pak? Ditakdirkan kita enggak naik, kemudian apa? Kembali lagi. Udah kita nggak bisa berdaya kok. Kita hanya bisa berdoa meminta kepada Allah. Allah lah yang memudahkan, yang menundukkan ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepadamu ya Allah kami hanya akan kembali. Perjalanan haji, perjalanan umroh sesungguhnya itu merupakan sebuah perjalanan ibarat kita sedang menuju
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu? Menggunakan kain ihram cuma 2 helai kain nanti di saat kita sudah berada di mikot, menggambarkan bahwa kita ini sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika kita sudah meninggal dunia, cuma 2 helai kain kafan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus doanya apa? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, aku inginkan, mohon kepadamu, perjalananku ini perjalanan bukan yang bebas nilai. Mulai dari berangkat sampai akhirnya sampai pulangnya itu merupakan kebaikan dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Wa minal amali ma la tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, ringankanlah. Bapak Allah, 10 jam bayangkan, sekian ribu kilo, lelah, capek, tapi dengan doa, ya Allah, hawwin alaina safarana hadza, ringankan ya Allah. Kita ingin yang jauh tidak terasa jauh, tapi ingin terasa dekat, yang berat terasa ringan. Minta doa kepada Allah. Watwi anna bu'dah, dekatkanlah yang jauh. Allahumma anta sahibu fi safar. Ya Allah, engkaulah pemilik perjalanan ini. Ibu, bapak, hadirkan Allah bersama kita perjalanan ini, karena perjalanan ini bukan milik kita tapi perjalanan milik Allah. Allahumma anta sahibu safar wal khalifatu fil ahl. Dan engkau wakil dari keluarga yang aku tinggalkan. Orang yang berangkat haji umroh gak usah bingung, gak usah bimbang nanti, ya, rumah saya seperti apa, keluarga saya siapa yang ngurus, titipkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus untuk menunaikan manasik umrah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'ul munqalabi fil mali wal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min wa'tha'is safar, berat beban perjalanan ini. Bapak Ibu Allah, kita nggak tahu apakah pesawat ini sampai atau tidak. Apakah berangkatnya sesuai dengan timing yang sudah ditentukan? Kadang-kadang delay Bapak Ibu. Harus nunggu sekian jam. Bahkan bisa jadi ketika kita kembali kita nggak tahu kampung halaman yang kita tinggalkan. Tiba-tiba entah banjir datang misalkan. Pas pulang kita nggak tahu rumah kita mana. Atau keluarga kita tiba-tiba ketika kita datang kembali sudah nggak ada karena ada bencana, kita nggak tahu. Kita minta berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'ul munqalabi, dan buruknya pemandangan yang kami akan lihat nanti ketika kembali. Bapak dan Allah, ini doa dari Nabi kepada kita, khususnya bagi saudara kita yang akan berangkat safar. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Allah, sebentar lagi mungkin ya akan kita berangkatkan, kita akan hantarkan saudara kita untuk pergi ke sana. Itu doanya Bapak Ibu. Ya. Dan doa ini Bapak Ibu bukan hanya harus dihafal bagi orang yang mau berangkat haji umroh. Kita berangkat sebentar lagi mudik nih Bapak Ibu. Nah, baca doa ini. Mudik di saat nanti sebentar lagi lebaran. Kemudian Bapak Ibu Allah, ya. Lalu apa sih adab-adab orang yang mau safar? Rasulullah mengajarkan kepada kita, satu, dianjurkan untuk istikharah. Istikharah itu bukan hanya kita memilih 2 yang kita ragu, bingung memilihnya Bapak Ibu. Setiap kita akan melakukan sesuatu yang menurut kita urgent, istikharah. Kita minta kepada Allah agar apa yang kita lakukan itu benar-benar mendapat keringanan, kemudahan, dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha. Lihat, Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat untuk sholat istikharah atau berdoa istikharah dalam setiap urusan. Kama yu'allimu surata minal Quran, sebagaimana Rasulullah mengajarkan surat-surat Al-Quran. Dan Nabi berkata, idza hamma ahadukum bil amr, apabila seseorang sudah punya himmah, sudah punya keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, falyarka rakaataini, salatlah 2 rakaat min ghairil fardhah, di luar salat fardu, salat 2 rakaat. Semoga ya Allah, apa yang aku pilih ini
itu mendapatkan keridhaan darimu. Berikanlah kemudahan, berikanlah keringan. Salat istikharah. Yang kedua, banyak bertaubat, Bapak Ibu. Banyak bertaubat. Astagfirullahaladzim. Mungkin sebelum berangkat ada niat-niat yang tidak lurus, ya. Karena salah satu adalah godaan setan menggoda kita agar kebaikan kita itu nanti habaan mansura, bisa jadi menyelinap melalui sebuah bisikan. Apa? Riya lah, ingin mendapatkan pujian lah. Mungkin kalau sebelumnya terselinap ada ingin pujian. Astagfirullahaladzim. Banyak bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak adami, pertaubatan tidak hanya cukup apa Pak? Tidak cukup astagfirullah, kita minta dihalalkan. Makanya dalam tradisi masyarakat kita sebelum haji umrah ada namanya walimatus safar, Pak. Betul, Pak? Diundang seluruh masyarakat, berjabatan tangan. Itu bukan dalam rangka agar supaya orang lain tahu, bukan. Kita datang ke rumah-rumah satu persatu kan nggak mungkin, betul? Minta maaf, ada 100 rumah. Agar efektif diundang, dikumpulkan di satu tempat, disitulah kita minta dihalalkan. Betul? Mungkin kalau sebelumnya ada hak-hak adami yang mungkin terzolimi, ada barang yang terambil, yang itu milik saudara kita, lupa pulang dari masjid ternyata pakai sandalnya sandal orang, balikin dulu itu Bapak Ibu. Ya. Atau misalkan dalam masalah utang piutang yang jatuh tempo, ya. Ini mau berangkat haji umrah, selesaikan dulu. Kenapa? Kita nggak tahu nanti pulang ke sini apa enggak, bisa balik lagi apa enggak. Nah kalau tiba-tiba ditakdirkan auzubillah kita nggak bisa balik karena usia kita diambil oleh Allah di sana, sementara kita belum minta maaf dan belum dimaafkan, maka apa? Ada satu yang mengganjal nanti di yaumul akhir. Itu kalau sudah berhak-hak berkaitan dengan hak-hak adami, Bapak Ibu. Ya, mengembalikan barang yang diambilnya, membayar hutang bihutang, menulis wasiat, ya. Menulis wasiat, siapa tahu nanti nggak bisa kembali, termasuk wasiat buat anak istri keturunan kita. Yang keempat, hendaklah seorang yang hendak safar itu tidak membawa perbekalan kecuali dari sumber yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, Allah itu baik, bersih. Allah tidak akan menerima amalan-amalan yang itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ya, Babarakumullah. Ya. Kemudian selanjutnya, seorang musafir hendaklah memilih teman perjalanan yang baik-baik. Alhamdulillah, insya Allah biasanya kalau orang berangkat mau haji atau safar itu berada dalam sebuah tim, ya, ada tour leadernya yang amanah, terpercaya, ya, amanah yang senantiasa mengingatkan ketika dia khilaf, ketika lupa. Kenapa? Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi, kualitas keagamaan seorang itu ditentukan oleh kualitas keagamaan saudaranya, temannya. Ya. Itu. Dan yang selanjutnya dianjurkan safar itu, sunnahnya itu berangkatnya itu di hari Kamis. Dan sekarang kita berada di hari Kamis, betul ya? Kamis ya? Kamis. Jadi subhanallah, ini Bapak Ibu yang berangkat hari ini banyak mendapatkan keutamaan. Satu, umrohnya di bulan Ramadan, betul? Al-umratu fi Ramadan kana kamman hajjan ma'i. Orang yang umrah di bulan Ramadan itu sebanding pahalanya dengan menunaikan ibadah haji bersamaku. Ya, makanya sekarang tuh saya lihat di YouTube orang yang umrah sekarang sudah membludak Bapak Ibu. Seperti orang menunaikan ibadah haji saja. Kenapa? Ramadan Bapak Ibu. Yang kedua apa? Berangkat di hari Kamis. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumul khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu an yakhruja yaumul khamis. Rasulullah perang Tabuk pada hari Kamis dan Rasul sering sukanya kalau pergian itu di hari Kamis. Bukan berarti di hari-hari yang lain nggak boleh, hari-hari lain itu hari sial, bukan Bapak Ibu. Ya. Kebiasaan hari Kamis karena Rasulullah pernah juga di hari yang lain. Nah, yang terakhir apa? Berangkat di waktu pagi. Rasulullah suka mau berangkat itu di waktu pagi. Allahumma barik fi bukuriha. Nah, Bapak rahimahullah, di pagi hari ini kita akan segera bersama-sama secara seremoni
untuk mengantarkan dan mendoakan saudara kita yang segera akan berangkat menunaikan ibadah umrah. Barakallahu. Demikian saya rasa karena sudah bersiap-siap di luar, sudah akan berangkat. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi para tamu Allah yang hendak akan berkunjung ke Tanah Haram, begitu juga kita yang saya yakin juga aktivitas safar itu suatu yang biasa kita lakukan, wabil khusus ketika kita menjelang nanti Lebaran pasti kita juga akan mudik kebanyakan. Maka baca doa ini, kemudian sebelum safar kita tunaikan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Demikian barakallahu yang saya bisa sampaikan, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.